Ketika saya di sana, saya tidak begitu kaget melihat lebih dari 80% pasiennya itu adalah orang Indonesia. Halo guys, selamat datang di channel Juan Ranangin. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan tidak kekurangan satu apapun, dilancarkan segala urusan dan pekerjaan, dan tentunya dalam rezeki yang berlimpah teman-teman. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, kiranya jangan lupa subscribe channel ini, like, share, tentunya tinggalkan pesan positif di kolom komentar. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita membahas tentang dunia medis atau kesehatan. Pada tahun 2023, Konsulat Malaysia yang ada di Pekanbaru, Riau, Indonesia menyebutkan setidaknya 1,35 triliun dana tersebut mengalir ke Malaysia dari orang-orang Indonesia yang berobat ke Malaysia, teman-teman. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita saksikan satu video dari seorang mantan presenter ternama Indonesia, yaitu Tanto Yahya. Hal-hal apa dan apa kira-kira alasan orang Indonesia berobat ke Malaysia? Mari kita saksikan video berikut, teman-teman. Saya Tanto Yahya, saat ini tengah berada di Penang, di Georgetown, bukan dalam rangka wisata, tapi dalam rangka melakukan medical check-up. Medical check-up, teman-teman. Nah, saya memilih salah satu rumah sakit internasional yang banyak dikunjungi oleh pasien, khususnya dari Indonesia. Ketika saya di sana, saya tidak begitu kaget melihat lebih dari 80% pasiennya itu adalah orang Indonesia. 80% pasiennya adalah orang Indonesia. Dari kota-kota lain, dari Palembang, dari Kalimantan, dari Bali, bahkan dari Papua dan daerah-daerah lainnya. Setelah saya melakukan observasi, melakukan research dan mengalami sendiri, paling tidak ada 3 hal utama dan 3 hal tambahan yang membuat mengapa banyak masyarakat kita yang berkunjung ke Penang untuk melakukan pengobatan. 3 hal utama, teman-teman. Check up. Yang pertama adalah tingkat akurasi yang tinggi. Wow. Ini barangkali produk dari mesin-mesin modern yang mereka gunakan dan dikombinasikan dengan dokter-dokter hebat, profesional, dan begitu juga perawat-perawatnya. Yang kedua, kecepatan. Sangat cepat di sini. Kita menunggu dari satu bilik, dari satu pelayanan ke pelayanan lainnya itu kadang kurang dari 5 menit. Kurang dari 5 menit? Seluruhnya bisa kita dapatkan kurang dari 4 jam. Wow. Jadi kalau kita check-in jam 7, seperti yang saya lakukan, jam 11-nya itu sudah ada hasil. Kecuali kita ingin melakukan check-up tambahan ya, untuk penyakit-penyakit tertentu. Itu pun kita menunggu paling lama 1 jam. Jadi kalau jam 7, jam 12 itu kita sudah mendapatkan hasil komprehensif. Nah, yang ketiga adalah tingkat kepercayaan, trust. Pasien-pasien itu mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap hasil yang dihasilkan oleh medical check-up ataupun pengobatan. Nah, barangkali ini kecanggihan dokternya ya, dan dibantu dengan alat-alat, sehingga rasa percaya itu tumbuh dan semakin tinggi. Sedangkan 3 faktor tambahan yang membuat mengapa masyarakat kita khususnya selalu datang ke sini. Yang pertama murah. Ya, saya katakan murah. Karena biayanya itu 30% dari biaya yang seharusnya atau biasanya kita bayar di Jakarta, atau 50% lebih murah daripada di Singapura. Mengapa itu murah? Ternyata salah satunya mesin-mesin modern yang mahal itu ketika masuk ke Penang itu tidak dikenakan pajak oleh pemerintahnya. Wow. Jadi ini sudah sangat menolong. Yang kedua, dokter dan perawatnya itu semua bisa berbahasa Indonesia, sehingga tidak menimbulkan kesulitan ya bagi pasien-pasien kita yang tidak bisa berbahasa Inggris. Bahkan mesin-mesin modern yang saya pakai seperti mesin CT scan dan lain-lain, CT scan dan lain-lain itu sudah menggunakan bahasa Indonesia. Wow. Nah, yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa pasien di sini tidak merasa diperas oleh rumah sakit ataupun dokternya. Jadi mereka ya cari uang gitu, tapi ada kesan humanisnya, ada kesan pelayanan kepada masyarakat. Sambil contoh, saya ketika keluar itu harus menebut 7 macam obat. Nah, saya tanya kepada dokternya, saya akan mengambil atau menebus obat tersebut di farmasi di bawah. Dokternya bilang apa coba?
Pak, kalau usul saya ambil di luar saja, karena di luar itu 30 sampai dengan 50% lebih murah dibandingkan Bapak tebus obat di sini. Kecuali Bapak mau nyumbang kita. Bayangkan, ada dokter atau perawat yang menyarankan hal seperti itu. Saya tidak bermaksud membanding-bandingkan atau tidak mempunyai jiwa nasionalisme, tapi ini sebagai bahan saja, bahan perbaikan bagi industri kesehatan kita, bagi rumah sakit kita, agar pasien atau masyarakat kita itu ya benar, mereka tidak keluar negeri kalau ingin melakukan pengobatan, berobat, atau sekedar melakukan medical check-up. Semoga berguna. Jadi ada beberapa hal atau poin-poin yang disampaikan oleh Pak Tanto Yahya, alasan kenapa orang Indonesia itu memilih berobat ke Malaysia, teman-teman. Setidaknya ada 6 hal yang menjadi sorotan. Yang pertama, layanannya super cepat. Bahkan dari set 1 menuju set 2, set 3 itu memakan waktu hanya atau kurang lebih hanya 5 menit, teman-teman. Hanya 5 menit. Secepat itu pelayanannya. Yang kedua, itu memiliki hasil akurasi yang tinggi. Dengan memiliki hasil akurasi yang tinggi, otomatis teman-teman, tingkat rasa kepercayaan pasien lebih tinggi juga atau lebih percaya. Hal itu disebabkan juga oleh layanan dan profesional tenaga medis yang ada di Malaysia. Lalu, poin berikutnya yang bisa kita ambil dari pesan tersebut yaitu harganya yang jauh lebih murah, teman-teman. Bahkan 30% lebih murah dari rumah sakit yang ada di Jakarta, teman-teman. Dan 50% lebih murah dari rumah sakit Singapura. Namun pernyataan-pernyataan yang disebutkan oleh Pak Tanto Yahya tadi bukan satu-satunya pernyataan orang Indonesia, teman-teman. Mari kita saksikan lewat satu video berikut ini. Ini adalah alasan kenapa banyak orang Indonesia yang lebih memilih berobat ke Penang atau ke Kuala Lumpur di Malaysia, teman-teman ya. Karena teman-teman, dokter di sana itu diagnosanya jauh lebih tepat dan hasil medikalnya itu jauh lebih akurat lebih ya. akurat. Dan biaya pengobatannya pun relatif jauh lebih murah. Jauh Saya kasih lebih contoh murah. nih. Saya punya teman di Tangerang ya, udah divonis nih, terjadi penyumbatan pembuluh darah 90% ya, harus di ring ataupun di bypass ya. Nah, pada waktu itu dokter di sini ya itu minta dana atau menyiapkan dana sekitar hampir 180 juta, teman-teman ya. Nah, lalu beberapa saat kemudian sudah musyawarah nih dengan keluarga, dengan istri ya, dengan anaknya ya. Lalu dibawalah ke Penang untuk dilakukan tindakan ring atau bypass ya. Dan betapa kagetnya ketika sudah dilakukan pemeriksaan ya secara lengkap ya, baik itu MRI teman-teman ya dan cek darah lengkap, ternyata penyumbatannya nggak separah seperti yang dibilang oleh dokter yang ada di tempat kita, teman-teman ya. Jadi di sana tidak perlu melakukan tindakan operasi, bypass ataupun ring jantung ya. Cukup dikasih obat untuk mengencer darah saja, teman-teman ya. Nah, semoga info yang saya bagi ini bisa memberikan referensi buat Bapak Ibu yang mau melakukan pengobatan di Penang, Malaysia. Tetap semangat bagi kamu yang sedang berjuang. Salam sehat dan salam konnichiwa. Hampir sama dengan video pertama tadi, teman-teman. Salah satunya adalah tingkat akurasi medical check-up itu yang begitu tinggi, teman-teman. Bahkan di dalam video ini dia juga menyampaikan pengalaman pribadinya bagaimana dia memiliki seorang teman yang divonis yang harus melakukan tindakan operasi dan menyiapkan dana sebesar 180 juta, teman-teman. Tetapi ketika dia ke Malaysia, si pasien ini hanya diberi obat pengencer darah. Sudah cukup, teman-teman. Bahkan hingga saat ini, penyakitnya pun tidak pernah lagi kambuh, teman-teman. Bayangkan, seakurat itu ketika kita berobat ke Malaysia. Jadi tadinya yang harus mengeluarkan dana sebesar 80 juta, teman-teman. Bayangkan, hanya menggunakan obat pengencer darah dan permasalahan pun sudah selesai dan hingga saat ini belum pernah kambuh. Namun teman-teman, apalagi kira-kira hal-hal yang membuat warga negara Indonesia memilih berobat ke Malaysia? Mari kita saksikan lewat satu video berikut ini. Harga obat Indonesia 5 kali lebih mahal daripada Harga obat Malaysia. lebih Bahkan mahal. Malaysia dinobatkan jadi wisata nomor 1 medis dunia. Wow. Gak heran deh ya kalau Nomor 1 medis 160 dunia. triliun devisa Indonesia terbang ke luar negeri. Karena WNI banyak berobat ke luar negeri. Terutama ke Malaysia, Singapura, Thailand, dan Korea. Jadi, keunggulan Malaysia selain biayanya lebih murah, itu juga ada unggul di kualitas, kecanggihan teknologi, dan hospitality.
Nah, buat teman-teman ya, yang keder mau berobat ke luar negeri tapi bingung gimana caranya, Buat yang mau bisa berobat nih teman-teman. hubungi berobat di Pineng, Pineng. suatu perusahaan nirlaba. Ini Kalian websitenya bisa teman-teman. mendapatkan pelayanan gratis. Gratis. Ingat ya, gratis, nggak ada biaya sama sekali. Untuk layanan administrasi, pendaftaran dokter atau rumah sakit, jemput dari bandara Dari Pineng, bandara. terus info tentang akomodasi, biaya berobat di rumah sakit, dan hotline-nya 24 jam per 7. 24 per 7 jam. atau 24 jam per hari, 7 hari seminggu. Sudah jelas ya teman-teman ya, salah satu penyebabnya adalah harga obat Indonesia lebih mahal 5 kali dibandingkan Malaysia. Bahkan Malaysia dinobatkan sebagai wisata nomor 1 medis di dunia teman-teman. Bukan Asia Tenggara, bukan se-Asia, tetapi sedunia teman-teman. Dengan kecanggihan alat medis yang dimiliki Malaysia teman-teman, jadi tidak heran devisa Indonesia 160 triliun terbang ke luar negeri teman-teman. Ketika mau berobat ke Malaysia teman-teman, semua hal dipermudah. Pihak perusahaan nirlaba Malaysia juga menyiapkan website untuk pendaftaran dan hotline 24 jam teman-teman. Mereka sudah menyiapkan websitenya, tinggal mendaftar di sana, lengkapi informasi yang dijelas, dijemput juga ke bandara, dan itu gratis teman-teman, gratis. Jadi tidak heran teman-teman kalau Malaysia dinobatkan nomor 1 medis di dunia. Tidak cuma itu teman-teman, lalu apalagi kira-kira yang membuat warga negara Indonesia lebih memilih berobat ke Malaysia? Mari kita saksikan lewat tayangan berikut ini. Kenapa orang-orang have di Indonesia kalau berobat lebih milih ke Penang, Malaysia? Sini gue jelasin. Oke. Pernah denger gak lo daerah khusus buat berobat atau biasa disebut medical tourism? Ya di sini tempatnya, Penang, Malaysia. Gue pas nyampe kemari ketemu orang Indo, langsung ditanya, mau berobat bang? Gue jawab aja, kagak, mau jalan-jalan aja. Karena rata-rata orang Indo kalau kemari itu buat berobat, minimal banget medical check up dah. Lu bakalan dengan gampangnya nemuin orang Indo di rumah sakit yang ada di sini. Bahkan rumah sakitnya sendiri nyediain translate bahasa Indonesia khusus buat warga Indonesia. Alasan orang-orang pada berobat ke Penang itu jelas. Satu, soal harga lebih murah 30-50% daripada Jakarta atau Singapura. Yang gue denger juga kalau lu MCU di sini keluar hasilnya itu cepet, kagak kudu nunggu berhari-hari. Kedua, aturan biayanya itu jelas. Ada batas tarif minimal dan tarif maksimal. Kagak tiba-tiba diketok jadi 1 miliar harganya. Kagak. Udah ada porsi maksimalnya, jadi tinggal sesuaiin budget aja. Yang ketiga, trust orang-orang terhadap dokter yang ada di sini itu juga tinggi banget. Bahkan Malaysia itu jadi top global medical tourism ngalahin Singapura. Gokil. Dan yang keempat, rumah sakit di sini itu lebih pragmatis. Jadi kagak berlebihan. Kalau sakit A dibilang A, kalau sakit B dikata B. Istilah kata itu enggak over treatment lah. Dan masih banyak lagi. Kira-kira lo pada mau berobat ke Penang apa kagak? Jadi jelas ya teman-teman ya, salah satu alasannya itu karena di Penang itu lebih murah. 30% lebih murah dari rumah sakit Jakarta dan 50% lebih murah dari rumah sakit Singapura teman-teman. Yang paling penting adalah si pasien tidak akan pernah merasa diperas. Kenapa? Karena semua tarif di sana sudah ditentukan teman-teman. Tidak ada istilahnya tiba-tiba oh segini harganya segini-segini. Tidak ada seperti itu teman-teman. Jadi si pasien sebelum melakukan tindakan medis di sana sudah tahu lebih awal berapa kira-kira biaya yang akan mereka keluarkan. Selain dari itu, terkait bahasa teman-teman, semua layanan mulai dari perawat, apotik, hingga dokter, mereka juga menggunakan bahasa Indonesia teman-teman. Jadi itu akan lebih mudah ketika kita melakukan pemeriksaan kesehatan teman-teman. Memudahkan suatu komunikasi antara kita dan petugas-petugas medis yang ada di sana. Bahkan hanya sekedar MCU atau medical check up aja orang memilih ke Malaysia. Kenapa bisa demikian teman-teman? Satu, hasil yang dikeluarkan lebih akurat dan lebih cepat. Tidak harus nunggu berhari-hari teman-teman. Hanya hitungan jam hasil sudah keluar. Di dalam video ini, saya secara pribadi tidak bermaksud membanding-bandingkan antara rumah sakit atau tenaga medis yang ada di Indonesia dan Malaysia teman-teman. Tetapi informasi-informasi ini semoga bisa menjadi bahan atau edukasi untuk rumah sakit yang ada di Indonesia itu sendiri. Baiklah teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang terucap. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe agar teman-teman selalu update video atau info-info terbaru dari saya. Salam sehat selalu.